Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tentunya 100% otomotif. Bersama saya Ricky J.J. Chandra, kita akan memberikan banyak informasi buat kalian. Di hari ini kita lagi berada di dealer Hyundai Ahmad Yani Kota Bandung. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Ioniq 6. Aduh, excited banget ya. Ya, yang jelas kunci udah ada di tangan kita. Jadi buat ini kita lagi ada di mobil ini. Ini mobil baru datang banget guys. Jadi kelihatan masih belum dipoles ya, karena belum dikirim segala macamnya, belum dipoles. So oke, belum dipoles ini, dan kita akan coba tes dikit dulu buat kalian. Wih, lampunya nyala dong, ya nggak sih? Oke, nah bicara tentang Ioniq 6, ini salah satu unit yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, terutama yang butuh banget kendaraan yang agak premium, pastinya premium, karena memang harganya juga lumayan. Fiturnya, ini ada beberapa yang beda dari Ioniq 5. Nah, buat teman-teman yang udah pernah lihat Ioniq 5, mungkin akan lihat juga di sini tuh perbedaannya apa aja. Banyak yang sama, tapi ada yang berbeda. Oke, kita lihat dari eksterior guys. Kita akan ajak kalian semua nanti setelah ini untuk melihat semua yang berkaitan dengan Ioniq 6, eksterior, interior, dan juga all about Ioniq 6. Jadi jangan kemana-mana. Bersama kita di sini, menikmati perjalanan dan juga mengetahui lebih dalam seputar Ioniq 6. Yes guys, ini dia Hyundai Ioniq 6. Ini adalah Ioniq 6, dan kita tahu bahwa ini unit yang memang inden, luar biasa banget. Ini yang mobil ini kita temukan karena udah inden 6 bulan guys, baru datang sekarang, dan kita memang mobilnya baru bungkus banget ya, baru unboxing banget, jadi masih debuan, ini baru nyampe aja dari kapal ya ceritanya. Nah, kalau kita lihat dari tampilan eksterior, ini benar-benar kelihatan sedan banget. Benar-benar kelas luxury, sedan, dan classy, dan karena emang si ground clear emang lebih rendah pastinya dibanding yang Ioniq 5. Oke. Dan yang pasti ini kalau lihat dari tampilan luar, little bit different. Kita yang pertama yang tahu di sini, kalau teman-teman lihat di sini itu ada 6 sensor tuh, ada 6 sensor di sini. 6 sensor parking. Kalau yang ada di Ioniq 5 cuma ada 4 guys. Kalau di Ioniq 6 itu ada 6 sensor. Jadi emang lebih banyak sensornya, depan belakang. Kalau di 5 cuma ada 4. Nah, tapi kalau secara tampilan depan looks like the same ya. Agak-agak kelihatan hampir sama kelihatannya, little bit. Tapi yang jelas perbedaannya itu di sisi sensor. Dan juga tentunya kalau kita buka si kabin mesinnya, engine-nya pasti beda juga nanti. Tapi nggak sekarang. Kita lihat yang bodi dulu buat teman-teman nih. Kalau ini sama guys. Kalau misalnya ini yang apa? Ini bakal open sendiri ketika memang si si baterainya panas, dalam proses pengisiannya panas. Itu dia akan ngebuka sendiri nantinya. Jadi di sini ada kayak ventilasi udara yang memberikan pendinginan alami ya kepada baterai ketika panas. Oke? Nah, itu tentang Ioniq 6. Yuk, sekarang kita akan ajak teman-teman menikmati side to side dari yang namanya Ioniq 6. Oke guys, sekarang kita lihat bagaimana lampu dan pencahayaan ya kalau di malam hari. Ini karena siang hari guys. Kita lihat sini tuh full LED headlamp pastinya. Ini udah full banget, dan bedanya sama yang Ioniq 5, ini lampunya udah dua terpisah, dan ini listnya tuh terpisah ya. Terpisah. Kalau si 5 kan dia gabung satu list si chrome-nya. Ini terpisah. Nah, ini menambah keindahan estetik dan beautiful luxury lah. Tapi secara fungsional juga dapat banget sih, fungsional dapat banget. Oke, ini kalau secara dari pencahayaan ya untuk lampu dan segala macam. Tapi kelihatan lebih estetik aja ya, estetik, beauty, dan lebih kelihatan gagah aja gitu, ya nggak sih? Nah guys, ini kebuka kan sekarang nih. Ini kebuka kalau misalnya engine itu, kalau misalnya AC si powernya, baterainya bekerja, itu dia terbuka nih untuk memberikan sebuah angin ataupun pendingin alami ya, karena udara akan masuk, otomatis akan bisa meredus hawa panas yang ada di baterai. Selebihnya udah pasti dong, kelihatan benar-benar udah gagah banget. Oke, kita ingin ajak kalian untuk melihat side to side semuanya full body, bagaimana bentuk dan tampilan dari Ioniq 6. Nah guys, kita sekarang berada di side kanan, sisi sebelah kanan dari Ioniq 6. Kalian bisa lihat ini, wah, ya kalau misalnya kamu mau turn right, mau belok kanan tuh udah stand-nya udah langsung nyala di spion juga. Ini udah ada penanda, semuanya udah full, semuanya pasti, oke. Nah kalau secara body, ini karena memang benar-benar sedan ya. Ini benar-benar sedan, jadi emang kayak lebih rendah aja guys, lebih rendah, dan pasti ini juga kelihatan lebih kokoh pastinya, lebih kokoh. Dan
Nah, karena ini warnanya adalah grey matte. Ini grey matte jadi agak doff gitu. Agak doff. Ini doff dan ini termasuk varian tertinggi loh. Varian tertinggi yang mungkin didapatkannya sulit banget dan harganya juga different. Oke guys, nah ini kalau kita lihat spion ya, benar-benar ini sini udah ada kamera sebenarnya, udah ada kamera di spionnya, udah ada sensornya juga sekalian. Jadi kalau misalnya kita mau parking, mau parking atau mau keluar, ini udah bisa menangkap tampilan gambar yang ada di belakang sebelah kanan spion kita. Misalnya mau ada motor mau lewat, ada mobil lewat, itu akan dikasih tahu ada sensor yang memberitahukan kita di dalam, kita mau belok itu dilarang. Bahkan dikasih sebuah peringatan alarm dan warning kalau mau jalan dipaksa untuk berhenti. Nah ini bedanya di sini. Ioniq 6 itu bisa membuat kita nggak jadi dalam melakukan tindakan yang membahayakan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya buat para wanita nih ya, pakai ini enak banget. Udah dia ngasih tahu, stop, jangan maju dulu. Jadi nggak boleh main serobot kanan atau kiri, oke? Nah ini untuk spionnya guys. Nah kita lanjut lagi, ya. Karena ini dua baris pastinya untuk baris belakang, depan belakang dan ini sedan, benar-benar sedan guys. Kita lihat undercarriage ya. Undercarriage emang nggak terlalu tinggi. Jadi ini di bawah dari yang Ioniq 5 ya. Oke guys, sekarang kita lagi berada di belakang dari yang namanya Ioniq 6. Ini bagian belakang, bagian bodi belakangnya dan bumper belakangnya. So guys, ini memang agak sedikit little bit sedan banget, walaupun nggak terlalu panjang ya si ekornya ya, agak sedikit keluar lah gitu. Dan kalau kita lihat stripping light-nya, ini dia punya stripping light yang wow nyala semua, setelah lampu. Ini juga udah ada lampu rem pastinya, dan juga sudah ada yang namanya ada sebuah body special ya untuk menunjukkan ini special edition guys. Nah ini kalau kita lihat sensornya juga banyak tuh 2, 3, 4 ada 6 sensor ya, depan belakang ada 6 sensor ya, ada sensor di sesi situ. Oke, jadi ini untuk bagian tampilan belakang dan lumayan sih ya, lumayan agak tinggi juga di bagian belakangnya karena emang nih mobil ini dia gini tuh. Jadi kayak ke belakang tuh agak nongkrong dikit lah gitu, agak nongkrong dikit. Oke, dan yang pasti sudah ada, ini ada antena VinShark ya, kalau misalnya untuk kebutuhan sama juga menambah daya stylish lah dalam kendaraan kita gitu. Ini Ioniq 6. Oke guys, kita di sebelah kiri sekarang dan sebenarnya body set to set kiri kanan sama aja ya kan. Apa yang ada di kanan itu juga ada yang di kiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh sama, tapi sekarang kita langsung masuk dulu aja. Di sebelah kiri langsung ke ground clearance. Jadi ini ground clearance-nya adalah 141 mm ya, 14,1 cm lah. Jadi ini agak lebih rendah dibanding dengan Ioniq 5. Ioniq 5 itu adalah 163. Jadi 163 itu 16,3 cm ya. Kalau secara ground clearance memang lebih tinggi si Ioniq 5. Nah, kalau mau ban jelas dong. Kalau untuk bannya dan ini dimensi dari pelek yang digunakan. Ini pelek alloy dan ini 20 inch. Ya, 20 inch circle-nya dan menggunakan ban spesial pastinya. Ini Pirelli guys, Pirelli yang sudah bisa mencapai digunakan untuk kecepatan sampai dengan 400 km per jam ya. Tapi karena emang ini Indonesia, jadi ini udah bisa digunakan untuk sampai 400 km per jam. Ini ada seri Y di sini ya, 99Y. Ini menandakan kalau ban ini bisa digunakan untuk kecepatan tinggi ya. Dan kalau di based on paper, di kertasnya guys, di informasi secara umumnya, mobil ini bisa melaju sampai dengan 185 km per jam hanya dalam waktu 5,1 detik. 0 sampai 100 itu cuma 51 detik doang guys. Dan full speednya sampai dengan 185. Jadi memang ada regulasi di negeri kita yang membatasi orang untuk menggunakan kecepatan maksimum saat berkendara. Nah, buat yang penasaran bagaimana dengan bagasi dari Ioniq 6, kita akan ajak kalian. Pertama, di sini ada dua objek ya yang tersedia di sini. Pertama ini adalah tombol on off untuk membuka dari bagasi. Yang ini adalah kamera. Ini rear camera, ya rear camera. Kalau misalnya mau parkir mundur segala macam biasanya kan pasti. Nah, ini akan memberikan informasi untuk ke dalam. Oke, kita akan buka bagasinya satu klik aja. Tek. Wih, dan sudah hidrolik guys. Tek, langsung. Nah, apa aja? Nah, kalau bagasinya itu agak sedikit low karena emang ini adalah sedan ya. Tapi tetap lega sih ke dalam, masih bisa untuk muat banyak banget ya. Muatan bawa beras kayaknya bawa beras 1 2 3 4 5 6. Wah, bisa muat 6 karung lah kayaknya nih. 6 karung masih aman, tapi kan nggak mungkin juga ya. Maksudnya orang-orang yang menggunakan
Mungkin aja sih gitu yang menggunakan Ioniq 6 bawa beras mungkin aja ya kan. Oke guys, nah ini dia karena ini adalah mobil Batur ya. Ini adalah mobil the other people, kita nggak mau ganggu-ganggu. Jadi ini teman-teman masih semua perlengkapannya. Bedanya tuh kalau sama Ioniq 5, oke, differentnya adalah di bagasinya. Differentnya seperti ini, tuh. Dia memang agak lebih rendah, tapi tetap lega ke belakang. Kalau yang kemarin, nanti kalau misalnya teman-teman lihat yang menggunakan Ioniq 5, itu bisa tiduran di belakang guys. Ini bisa tiduran juga, tapi agak effort lah untuk turun ke bawahnya gitu. Ya, ini untuk bagasi. Nah, gimana cara nutupnya? Kalau ini nutup nih guys. Nutup. Jadi ada 2 tombol di situ buat ngelok dan juga nutup. Nah, nutup khusus. Oke, itu untuk bagasi. Oke guys, sekarang yang penasaran bagaimana dengan kap mesin dari Ioniq 6 Hyundai? Kita mau ajak kalian apa aja yang ada di dalamnya ya. Siap untuk membukanya? Nah, ini cara bukanya mudah banget. Di dalam udah ada klik untuk narik si tuasnya untuk membuka si kap mesinnya. Nah, untuk membukanya guys, kalian tinggal dorong ke kiri. Di sini ada tuas ya. Dorong ke kiri dan angkat dan sudah ada hidrolik. Jadi nggak usah power lagi. Angkat dikit udah ada hidrolik yang langsung bekerja. Nah guys, yang pertama kalian akan lihat di sini ada sebuah ruang. Ada ruang penyimpanan di sini dan tidak selebar dan tidak sedalam dari yang nama Ioniq 5. Karena apa? Karena di kap mesin Ioniq 6 ini ada motor di sini. Jadi ada motor. Karena ini all wheel drive. Jadi ada 2 motor yang tersimpan di depan dan di belakang. Otomatis untuk kap mesinnya tidak akan terlalu dalam, tidak terlalu banyak ruang yang tersisa karena disimpan buat pakai motor. Sekarang kita lihat sebelah sini. Di sebelah kanannya guys, kita akan lihat pertama itu ada air coolant. Ini buat pendingin dari si baterai. Ketika baterai itu hidup on, otomatis kan juga ada pengecasan, ada input daya dan segala macam. Itu kan panas. Ini ada coolant-nya pendinginnya. Kalau di Ioniq 5 itu ada 2, ya kan? Ada cairan biru sama airan. Kalau ini gabung. Jadi satu botol atau satu tempat, tapi dua-duanya bisa fungsinya sama untuk pendingin di situ. Dan ini ada air wiper, oke, air wiper sama. Dan ini untuk setup semuanya, oke. Dan di sebelah kanan tetap ada yang namanya aki, ya aki. Jadi mobil listrik juga tetap pakai aki, ya kan, untuk membantu bagaimana si kelistrikan di kendaraan ini bisa tetap menyala dengan baik, guys. Yo, nih kita lihat di sini ada aki, ada motor, ya, dan juga ada klakson di dalam itu. Baik, itu adalah seputar kap mesin dan juga apa yang ada di dalam kap mesin Ioniq 6. Oke guys, sekarang kita udah berada di interiornya Hyundai Ioniq 6 dan kalian udah lihat langsung. Tapi sekarang kita sebelum melihat lebih dalam seputar display dan apa aja yang ada di sini, kita akan matikan dulu. Set. Nah, ini untuk matiin. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen matiin engine itu mudah banget. Oke, tinggal tetap ya kalau misalnya menggunakan mobil Matic itu pastikan injak rem. Oke, bisa start lagi or you can start lagi. Oke, sekarang start nih. Tinggal cuma satu klik aja, satu kali push. Ini dia udah menggunakan EV start stop, udah nyala semuanya. Sekarang kita udah lihat di sini ada 2 display langsung. Pertama display kiri dan display kanan. Display kanan ini apa kan kita akan lebih detail semuanya guys. Jadi apa aja yang ada di kanan dan kiri. Di kiri itu guys, pertama kita kanan dulu ya sebelum kita ke kiri. Sebelum kita masuk ke semua display yang ada di sini, kita akan menuju dulu ke steer. Nah, udah kita nyalain tadi kan. Nah, apa aja yang muncul? Ada 2 display besar yang muncul dengan beberapa indikatornya di dalamnya, dan juga tentunya di sini juga ada petunjuk-petunjuk yang sudah ada di set di sini. Mulai dari media, ada home, ada volume dan segala macamnya. Juga ada untuk indikator AC, oke, temperatur dan juga climate-nya. Karena ini mobil luar, di Eropa kan dingin banget tuh. Juga ada pemanas, oke, ada climate, ada juga untuk pendingin. Nah, kita langsung menuju ke handling dulu. Secara handling, karena ini mobilnya sedan, kita emang agak lebih down duduknya ya, tapi benar-benar comfy banget, nyaman banget, dan handlingnya pas banget. Kalau menurut gue nih, untuk para pria yang menggunakan mobil ini pas banget ya. Kelihatan lebih gentle dan lebih maskulin. Terus apa yang bedanya dengan 5? Kalau di 5 nggak ada LED indikator ini. Oke, nggak ada indikator di sini ya. Kalau di Ioniq 6 ada indikator yang nyala. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh, kalau misalnya mau pindahin, sekarang kita lihat di posisi parking ya. Kalau misalnya kita coba untuk nih, dia akan nyala. Ini berarti kita rear dan muncul kamera di sini tuh.
Nah, ini kamera 360-nya kelihatan dari atas full dan juga rear kamera yang akan menunjukkan kita di belakang seperti apa. Nah, ini sebenarnya kita mau fokus ke ini dulu nih yang ada di setirnya. Jadi ada indikator seperti ini, dan kalau kita pindahin ke netral, nah ini dia. Indikatornya adalah warnanya itu a little blue ya. Ya, ini blue-nya blue light gitu guys. Oke. Ini berarti netral dan parking. Ya, siap. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada beberapa mode, ya, ada beberapa istilahnya start stop atau push tone. Ini remote yang ada di tangan kita, ya, di steering wheel kita ini. Ini bedanya sama Ioniq 5 terbalik. Kalau di Ioniq 5 guys, yang indikator dari voice command ini di sebelah kiri, ya kan, volume sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan karena ini mobilnya mobil luar. Ini mobilnya mobil build up langsung dari Korea. Sebenarnya kan ini setir kiri ya, dipindahkan sama aja sebenarnya. Jadi posisinya di sini itu. Kalau setir kiri itu ini ya, oke. Nah, different itu. Nah, ada apa aja di handling di driver kita nih? Kalau di setir itu kita bisa lihat langsung. Pertama, kita nemuin di sini ada volume untuk volume, ya. Ini ada volume naik. Nah, jadi tinggal di gini doang. Tuh volume nambah indikator di sini nih. Ini indikatornya, oke. Nambah volume gitu, oke. Nah, oke. Tuh, and then kita bisa cek juga nanti. Kita lanjut dulu, guys. Selain volume, nah ini juga ada mode. Ini ada mode, kita bisa lihat mode di sini. Tuh untuk apa? FM. Kita bisa pilih untuk FM-nya, feature-nya juga ada mode di sini, guys. Ini ada beberapa mode yang kita bisa cek. Nih, and then dan ada voice command. Nah, di voice command ini kalau di Ioniq 6 sudah ada voice command. Jadi kita bisa kasih perintah kepada mobil kita, misalnya buka sunroof, ya. Kita bisa pencet ini, buka sunroof. Nah, tapi harus di set dulu. Jadi ada voice recognition, jadi kita harus set dulu, guys. Set kira-kira perintah apa aja yang kita masukkan nanti di situ, di sini, ya. Kita close. Baik, ini tampilan utama. Nah, di sini kita kalau misalnya angkat telepon ya sama lah mungkin dengan mobil pada umumnya, bisa angkat telepon di sini, telepon seseorang ya udah bisa langsung telepon di sini. Kalau misalnya kita connected dengan Bluetooth dan juga handphone kita, baik itu Apple ataupun Play Store ya, App Store sama Play Store udah bisa di sini, udah bisa connected. Dan ini ada tombol bintang. Tombol bintang ini guys, ini bisa menjadi favorite menu atau favorite dari favorite instruction yang ada di display kita. Kita bisa pilih ini sebagai favorit kita. Nah, ini di antaranya kita bisa pilih gitu. Bisa pilih favorit button ini sebagai apakah di steering wheel, buat apa nanti kita butuhin. Bisa buat quiet mode, bisa buat radio media on off, atau buat home-nya sendiri, ya. Ini yang ada di steer. Nah, di sebelah kirinya, di sebelah kiri ini tentu yang pertama sudah ada cruise control. Nah, cruise control guys. Ini ada cruise control, tentu dengan kecepatan tertentu ya. Ini kalau misalnya pakai buat cruise control teman-teman, ini udah ada cruise controlnya. Kita bisa lihat di sini, hold to setting. Oke. Nah, bedanya di Ioniq 6 dan 5 itu, ya ini keren banget. Ini udah ada cruise control sama adaptive cruise control. Jadi si mobil kita dengan kecepatan tertentu yang sudah kita set, misalnya 80 km per jam, dia akan menyesuaikan dengan kendaraan di depan dan di belakang. Contoh kendaraan depan tuh kita pertama kan 80 km per jam nih, tiba-tiba kendaraan depan melambat jadi 60, dia akan turun nih kecepatannya. Bahkan kendaraan depan berhenti nih, kita akan juga berhenti pada jarak aman. Jadi ini salah satu kelebihan dari cruise control, adaptive cruise control ini. Kalau misalnya pada mobil umumnya kan cruise control aja, kalau ini sudah ada adaptive cruise control dan juga kita bisa set berapa kecepatannya. Next, di sini juga drive mode guys. Kita bisa lihat di sini drive mode. Kalian bisa pilih model apa yang kalian ingin pakai. Ada sport, ya kan? Ada eco. Eco ini buat pengendara di dalam kota. Kalau misalnya pakai Ioniq 6 ini pakai eco tuh, ini udah kenceng sebenarnya sih. Eco udah kenceng gitu. Pakai normal tuh udah kenceng. Pakai kalau Ioniq 6 udah kenceng. Si powerful daya dorong kendaraan kita udah nge-push banget. Apalagi pakai yang namanya sport. Wah, udahlah. Ini benar-benar udah zut gitu ya. Karena kita menggunakan tenaga listrik, ya maksudnya baterai listrik. Jadi memang nggak ada timing yang dibutuhkan lebih jauh. Kalau misalnya kendaraan engine bahan bakar mesin itu, bahan bakar minyak ya, itu ada beberapa waktu yang dibutuhin. Ada timing yang dibutuhkan untuk membuat si push powernya cepat nyampe. Kalau ini enggak,
tuh set langsung. Jadi memang direct, sangat direct, dan juga limit timingnya timeless lah. Dikit banget waktu yang dibutuhkan untuk bisa membuat si kecepatan kendaraan kita. Nah, tentu kita pakai eco. Nah, ini menggunakan eco, normal atau sport ini juga akan berpengaruh dengan jarak tempuh kendaraan kita. Ya kalau misalnya menggunakan NX6 ini kan baterai ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan eco itu jarak tempuhnya sampai 408 km dengan kondisi baterai sekarang. Oke? Baterai yang ada sekarang nih 87% nih baterai kita ready, itu bisa sampai menempuh jarak 408 km. Kalau teman-teman udah jadi normal, pengen normal gue, turun dia 396 km jarak tempuhnya. Apalagi pakai sport 384 km. Jaraknya nggak terlalu jauh sih, masih differentnya nggak terlalu, tapi lumayan lah, ya kan? Kalau kita menuju keluar kota atau perjalanan jarak jauh, kita butuh banget istilahnya daya kendaraan tuh benar-benar aman gitu ya kan. Nah, dan bersyukurnya kalau di kendaraan secanggih ini guys, kita udah dikasih tahu, udah ada batas limit baterai yang harus kita save dalam penggunaan itu gitu. Oke? Nah, itu dia, itu yang ada di spion, di setir kita. Kok spion sih guys? Nah, ini juga, nah kali ini kita bisa lihat nih, jadi ada trip. Ini adalah paper, laporan perjalanan guys. Jadi kayak laporan perjalanan tuh kayak di report kita tuh, kita punya history perjalanan. Ini tripnya berapa kilo, ini mobil ini benar-benar belum ada kemana-mana guys. Lihatnya tuh, masih 0 km, timernya ini, yang nyala udah 1 jam kita berarti nyala dari tadi tuh. 1 jam lebih 8 menit lah ya untuk nyalanya. Average-nya belum nggak kemana-mana, oke? Itu untuk papernya kelihatan. Nah ini juga kita bisa melihat langsung keadaan dari baterai. Nih. Oke, nah ini yang tampilan utamanya. Oke guys, ini tampilan utama. Sekarang kita masuk ke kanan kiri. Di setir ini ada apa aja kanan kiri? Kanan kiri itu guys, pertama seperti biasa di kiri kita akan bertemu dengan wiper. Ini untuk wipernya guys. Kita bisa set, ada otomotif, ada otomatis, ada low, ada high, ada off dan miss. Kita harus pilih di situ. Dan juga ini ada yang buat ya biasa lah untuk wiper ya, bisa set up di situ. Dan sebelah kanan ini untuk lampu, untuk penerangan kendaraan kita. Jadi kalian bisa menggunakan kalau misalnya malam nih. Dia juga ada di sini, ada penunjuknya di sini, ada indikatornya. Nah, indikatornya itu auto, off. Ini off berarti mati. Ini auto, ini nyala semua, oke. Dan ini lampu jauh atau ini. Oke, kita pakai auto aja. Siap. Nah, itu untuk. Nah, di kanan bawah, di sebelah kanan setir, sebelah kanan bawah, kita akan lihat ini untuk pengoperasian. Kalau dalam kendaraan kita biasanya kan ada gearnya ya. Ini untuk mode drive, neutral, parking, dan juga rear untuk mundur track, kelihatan di sini. Nah, sekarang kita masuk display kiri. Display kiri ini ada apa aja nih sebenarnya? Nah, ini keren guys. Kita ini bisa pasti udah touchscreen, teman-teman. Ini informasi pertama, no information. Kita mau dengar radio bisa sebenarnya sih, mau dengar radio, ya kan? Dan nih teman-teman tuh, nah ini udah smooth banget kiri kanannya. Set, nah. Ini untuk pengoperasian kanan. Nah, di kanan kita ketemu banyak banget istilahnya fitur-fitur perintah. Ya, fitur-fitur facility yang bisa kita gunakan dari kendaraan kita. Pertama sudah ada tanggal, ya kan, udah ada lah untuk waktu lah ya, waktu dan segala macamnya. Pertama ini model EV. Oke, EV set. Nah, ini kita tahu dulu nih kendaraan kita jarak tempuhnya berapa. Oke, dia akan habis di kilometer berapa. Ini on sampai sini berarti. Jadi kalau misalnya pakai mobil ini guys, ketika kita sudah sampai ke 406 km, dia akan masih nyala tuh. Tapi kalau udah lewat sana, sampai 450, AC akan mati. Untuk apa? Untuk menghemat baterai yang kita gunakan. Sekarang kita akan masuk ke model ini, ada PON di sini. Ini masih di tampilan layar sebelah kiri ya. Jadi layar di center layar kita tuh, di sini ada EV, ada model EV-nya. Kalian bisa lihat semuanya apa aja yang informasi dari EV. Ini informasi untuk perjalanan kita dan radio yang kita putar sekarang. Oke. Terus ini PON, kalau misalnya angkat telepon segala macam bisa juga tentu dari setir kita. Jadi steering wheel ya udah ada di sini semuanya. Bisa kita set juga ya. Oke. Ini PON injection. Nah, ini juga termasuk buat kebutuhan CarPlay, Apple CarPlay atau Android Auto. Teman-teman bisa langsung menggunakan itu. Nah, ini climate guys. Ini climate tuh. Ini juga keren banget, detail banget di sini ya kan, buat penghangat ruangannya, AC-nya seperti apa, detail banget kita bisa atur sini guys tuh. Bisa kita atur. Dan kita bisa atur juga untuk auto defocus seperti apa ya. Ini untuk pengaturannya. Dan di sini juga ada warm ventilation. Nah, ini mungkin hanya
kan teman-teman duduk nih di sini ya kan, di sini bisa diatur tuh biar hangat, buat passenger sama drivernya bisa diatur biar hangat atau dingin. Contoh nih, pengen dihangatin bisa hangat tuh. Jadi kursi driver tuh hangat nantinya di belakang. Jadi duduk back kita tuh lebih nyaman jadinya, duduknya punggung lebih nyaman. Oke, untuk driver. Passenger, aduh gerah, bisa dinginin. Nah, ada fan di belakang dan juga ada udara, ada pendingin muncul di situ, ada lebih cooling ya. Jadi passenger lebih nyaman, driver juga bisa ngatur sendiri seperti apa. Oke, for example, kita ada contohin teman-teman. Baik, kita langsung pindah lagi ke mode berikutnya guys. Di sini ada quiet mode. Nah ini quiet mode ini kita lagi dengar musik nih ceritanya ini, dengar musik ya kan, dengan musik dengan suara keras nih, dengan suara keras misalnya, tuh kan, tiba-tiba pakai quiet mode kita, pengen pakai quiet mode aja. Nih kita pakai quiet mode, set. Quiet mode itu dia akan meredus suara musik yang ada akan berkurang dan orang yang duduk di belakang akan tidur. Jadi musik hanya sekedar di tempat drivernya aja, di drivernya aja guys, ya. Jadi di belakang nggak akan kedengar, turun gitu, diredus sama mereka. Oke, itu untuk si quiet mode. Kita akan habis lagi suaranya. Move, radio, ya pasti udah ada radio dong. Nah radio bisa pilih lah channel-channel kesukaan kalian, diatur sendiri deh. Oke, media, AM, FM, sound nature. Nah ini sound nature ini salah satu yang keren lah di kendaraan ini. Jadi kita bisa kasih sound nature kalian. Dan bedanya ada tambahan di iNEX 6 ini ada sound nature untuk gaya berkendara. Jadi suara real dari suara kendaraan. Kalau ini guys, tuh. Bisa denger kan? Kayak selalu lagi di alam banget, lagi di hutan guys. Oh, indah banget ya. Oke, kita akan coba cek yang lainnya. Ini untuk yang beberapa sound nature-nya ada beberapa pilihan. Ini untuk di pantai. Oke, ini suara pantai guys. Teman-teman bisa juga untuk di sini kok, untuk ngesetnya di setir. Oke, kita lanjut ke setir, oke. Nah ini perkotaan. Ada orang yang lagi lari di sebelah kita gitu ya. Ini universe, ini experience, kayak lagi ada di alam semesta banget, di langit ya. Hujan guys. Suara hujannya bener-bener real gitu. Oh my god. Ada perapian juga. Oke, ada perapiannya. Nah ini, jadi ada beberapa pilihan tadi buat sound of nature-nya. Oke guys, ini salah satu yang buat kendaraan ini kan sebenarnya hening ya. Kalau mobil itu kan hening, makanya dengan adanya sound of nature ini memberikan kenyamanan tersendiri buat semua orang yang menikmati perjalanan di sini. Oke, kita lanjut lagi guys. Setupnya, ini set manual di sini dan juga setupnya guys. Ini setupnya di sini bisa kita set semuanya di sini. Oke, ada buttonnya yang dipilih, display seperti apa bisa diatur sendiri. Oke, sekarang kita lihat ini ada apa aja di sini. Ya, ini ada volume buat secara manual, buat keras suara kecil atau enggaknya, oke manual. Jadi bisa langsung di display, bisa di sini juga, bisa juga di setir. Oke, di steering wheel-nya. Dan yang pasti ada home, nah media, oke. Ini yang tadi yang favorit button kita, oke. Setup.
Ini tune, oke, ini untuk tuning, ya, oke. Ini untuk parking. Siap. Yaudah. Nah, bedanya sama Ioniq 5 stick ini, semua pengoperasian dari pintu itu ada di tengah. Nih. Kalian mau naikin kaca misalnya, ini udah kiri kanan semua udah di sini. Buat ngunci, lock the door semua di sini. Auto hold di sini juga. Jadi semua kebutuhan di sini. Dan yang pasti juga wireless charging. Oke, teman-teman, di sini udah ada wireless chargingnya. Buat ngecas ke handphone kalian. Oke, tinggal simpan di sini. Set, udah ada. Dan juga sudah ada USB di situ untuk connected dari Android Auto ya. Dan juga tentu buat penyimpanan, buat tempat-tempat minuman, segala macam di sini. Dan ini juga armrest. Ini karena punya orang kita nggak buka dulu guys. Oke, jadi ini karena masih banyak plastik-plastik semuanya ini. Karena ini masih baru datang banget dan punya batur. Ya, jadi kita nggak berani buka, kita hanya bisa review seperti ini. Dan kerennya, ini satu lagi guys. Bedanya sama Ioniq 5 apa coba? Kalau 5 dia tarik, kalau ini enggak. Oke, ini seperti biasa lah. Cuman dia gini tuh, set. Kalau yang 5 itu dia kayak tarik, kayak punya kabin sendiri gitu, kayak kabin di rumah. Oke? Nah, semua yang ada di dalam ini, oke, semua di dalamnya guys, sudah kita share sama teman-teman semuanya. Dan satu lagi, ambien ini bisa kita setup juga nih. Ambien ini bisa kita ganti guys. Jadi ambien dari si lampunya juga akan berubah di saat kita mau matikan dan juga akan menyalakan. Contoh, kita mau matiin, ambiennya kan berubah nanti. Tuh, lihat. Set. Oke, itu bedanya. Jadi ada motion, ada pergerakan di mana ambiennya berubah dan mati. Oke. Itu dia. Dan ini kalau pas nyala, lihat. Ambiennya juga seperti itu. Set. Nah, kita pengen kasih tahu teman-teman juga di sini, kalau kita lagi berkendara nih guys, di sini tuh udah banyak banget istilahnya peringatan-peringatan warning atau alarm yang diberikan untuk kita. Nah, ini. Jadi semua sensor kameranya udah tersedia. Jadi kalau untuk mobil di Korea sendiri udah nggak ada spion luar, dia dikasih cuma nggak ada cermin lagi, cuma dikasih kameranya doang. Jadi gambar di sini nih, display di sini. Tapi karena di Indonesia harus ada si kaca yang memantulkan secara regulasi, harus ada kaca, oke? Dan ada kamera di situ. Nah, jadi teman-teman tuh bisa lihat kiri kanan. Kalau misalnya mau belok kanan, belok kiri, udah ada semua di situ. Ke belakang juga pasti. Dan juga di sini sudah ada sensor. Kita diberitahu guys, kalau kita misalnya mau belok kanan, itu ada alarm sensor. Gimana ada di situ ada yang namanya blind spot button alarm. Jadi kalau kita mau belok kanan tuh ada mobil atau motor di sebelah kanan, dia akan ngasih tahu kita. Ngasih tahu warning, dan juga bahkan si steering nggak mau jalan. Oke guys, sekarang kita akan cek bagaimana sunroofnya bekerja buat kalian kalau dalam perjalanan, ya nggak sih, yang pengen munculin kepala di atas. Tenang, kita buka dulu sunroofnya. Set, satu klik pertama, dan pengen buka kaca bisa dong. Sekali lagi, kacanya kebuka, lebih terang. Bisa muncul di atas dan bisa lihat pemandangan langsung. Udara terbuka. Ini kalau misalnya perjalanan jarak jauh, ya kan, tiba-tiba lewat jalan-jalan yang penuh dengan pohon-pohon, buka kaca, sunroofnya sekalian. Guys, untuk pengaturan kursi, jok tempat kita duduk tuh enak banget di sini. Kita bisa mau majuin, geser dikit ke depan. Tinggal kiri, depan belakang doang nih, mundur. Bisa jauh, oke. Ini maksimal. Oke, ini untuk pengaturan dari tinggi rendahnya guys, tuh buat back belakang. Oke, ke depan. Jadi benar-benar elektrikal banget. Ini juga untuk pemutaran dari, nah ini buat tinggi rendah jok kalian guys tuh. Oke, tuh semuanya. Biasanya nyamannya seperti apa? Kalian bisa atur di situ. Oke, biar nyaman berkendaranya. Nah, jika kalian jadi penumpang, no worries. Menggunakan Ioniq 6 Hyundai ini memang agak kupe dikit, agak turun ke belakang dikit, tapi pas masuknya tetap nyaman kok, tetap lega ya. Ini masukin kaki kiri dulu. Set. Oh, lihat. Pertama, feel look-nya tuh nyaman banget ya. Untuk kepalanya udah cukup banget di sini. Armrest-nya juga ada. Ini, oke. Terus jarak kaki dengan jok depan tuh jauh lah ya, jauh. Bahkan masih bisa gini tuh. Masih bisa nyantai kayak gini. Nah, cuma bedanya kalau di Ioniq 6 ini si jok belakang baris kedua sudah paten, nggak bisa dimundur ke belakang lagi guys. Oke,
nggak bisa dimundur belakang lagi. Dan tinggal duduk menikmati perjalanan karena emang jaraknya. Dan satu lagi, di sini juga ada AC sendiri. Kita bisa atur AC-nya, oke. Dan yang pasti kalian kalau sambil menikmati perjalanan dengan buka your media sosial, pakai handphone, sudah ada charger di sini ya. Bisa untuk charging masing-masing. Jadi nggak usah rebutan lagi dengan driver di depan. Di depan juga ada dua tuh, ya. Ada wireless chargingnya juga pakai kabel. Oke, untuk dulu nyaman banget di sini. Nah, di sini tuh lumayan jaraknya segini lah guys, karena emang udah paten ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi di setup benar-benar udah permanen seperti ini, tapi benar-benar sudah diberikan kenyamanan banget ya, nyaman banget tuh. Di pintu belakang kalian juga bisa ngatur sih untuk kaca naik turun, bisa untuk kunci pintu sendiri ya kan, selain dari yang ada di depan tadi. Oke, jadi kalau untuk penumpang itu udahlah bisa tiduran. Kalau untuk leher juga nyaman banget, pas cukup. Ketinggiannya juga nggak terlalu, masih ada space ya. Walaupun di sini mulai agak turun, tapi masih ada space tuh, masih ada space buat duduk ya. Tuh, masih space buat duduk. Jadi buat orang Indonesia udah nyaman banget lah untuk duduk di baris penumpang dari Hyundai Ioniq 6. Pertanyaannya, kapan kalian mau nyobain untuk duduk di sini? Oke, di baris belakang juga ada buat colokan listrik guys. Jadi kalau misalnya bawa laptop segala macam, tadi kan kalau untuk yang charger handphone udah ada. Ini buat bawa laptop segala macamnya bisa di sini guys. Tinggal buka aja, oke? Udah tersedia di sini semuanya. Oke guys, sekarang kita udah lihat semuanya. Eksterior, interior, semua tentang yang namanya Hyundai Ioniq 6. Dan kita punya kesimpulan, kita punya pengalaman, kita punya experience sendiri. Yang pasti mobil ini guys, oke, karena ini build up CBU. Dan kalau mau pesan sekarang, indennya adalah selama 6 bulan minimal ya. Kalian harus sabar nungguin. Dan yang pasti ini adalah coupe ya, little bit coupe. Beda dengan Ioniq 5, jadi buat teman-teman mungkin buat yang mau butuh ruang kabin yang besar dan tenaga yang cukup oke juga pastinya, ya kan, bisa pilih Ioniq 5. Kalau butuh tenaga yang besar banget, ini, oke, dan juga powerful, gentle, pilihannya adalah sama Ioniq 6. Itu perbedaannya. Oke, jadi secara keseluruhan, feel berkendara, duduk di dalam, duduk di belakang, ya kan, semuanya sudah memberikan kenyamanan dari yang namanya Ioniq 6. Karena kita emang hari ini nggak bisa kemana-mana ya. Ini mobil baru benar-benar datang. Kita baru hanya bisa review secara stand up buat kalian. Tapi dengan waktu dan kesempatan, kita akan ajak teman-teman pencinta otomotif ya, yang ingin tahu lebih dalam bagaimana feel-nya driving berkendara dengan Ioniq 6 di jalanan. Next, kita akan berikan lagi video buat kalian pengalaman berkendara menggunakan Hyundai Ioniq 6. So, kesimpulannya, mobil ini menurut kita, menurut kalian, dengan harga 1,20 miliar rupiah, worth it nggak untuk dimiliki? Mobil listrik, tenaga yang besar, 350 HP, oke, horsepower-nya besar juga, dan dengan kecepatan 0 sampai 100 km per jam itu hanya membutuhkan 5,1 detik. Pilihan ada di tangan teman-teman, pilih sendiri. Kalau suka, jangan lupa ajak teman-teman dan keluarga menikmati perjalanan bersama dengan Hyundai Ioniq 6. Itu dia spesial review kita hari ini bersama dengan Hyundai Ioniq 6 dari, ini adalah dealer Ahmad Yani ya, Hyundai Ahmad Yani yang ada di Kota Bandung. Terima kasih, see you again guys. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and share, komen, ya kan? Share, like, komen ya. Dan kalau suka silakan di like, kalau nggak suka silakan dislike. Dan berikan kita input yang banyak, semoga channel kita terus berkembang, menjadi banyak inspirasi, memberikan banyak motivasi, banyak informasi buat teman-teman seluruhnya, seluruh masyarakat Indonesia, di siapapun itu, bahkan keluar negeri, yang butuh informasi seputar dunia otomotif. Nanti kita akan review lagi mobil-mobil lain untuk kalian semuanya, bersama dengan 100% otomotif. Saya Jay-Z, undur diri dulu, thank you and bye-bye!